Bab 2384, Pengakuan. Dev tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi di kedalaman matanya, kilau kedinginan berkedip-kedip dan tangan Dev yang memegang pedang pembunuh naga sedikit mengencang. Berhenti. Tepat ketika Quincy hendak meletakkan tangannya di kepala Dev, dan ketika Dev hendak melawan, dia tiba-tiba menyela Quincy dengan teriakan keras. Quincy buru-buru menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa Wesley dan yang lainnya yang bergegas mendekat. Melihat Wesley dan yang lainnya, Quincy jelas sedikit terkejut, dan Dev juga terkejut. Awalnya, dia berencana untuk membunuh Quincy, dan kemudian berurusan dengan Yusef. Tetapi sekarang Wesley membawa seseorang ke sini, bahkan jika Dev memiliki kekuatan pola Dao di tubuhnya. Tidak mungkin bagi Dev untuk menjadi lawan dari orang-orang ini. Sial, apakah Tuhan akan membunuhku? Dev tidak bisa menahan kutukan diam-diam di dalam hatinya. Tuan Leng, mengapa kamu di sini? Setelah Quincy melihat Wesley, dia mengambil tangannya kembali, dan kemudian bertanya pada Wesley. Quincy, Anda mengeluarkan Yusef dari tim dan datang ke sini. Apakah Anda punya ide? Atau apakah ada rahasia di sini yang tidak ingin kami ketahui? Wesley bertanya pada Quincy dengan mencibir. Apa yang pemimpin Leng bicarakan? Rahasia apa yang bisa ada di sini? Kami di sini untuk melacak Dev. Kami juga ingin membunuh Dev dan membalaskan dendam putra Tuan Leng. Jika ada terlalu banyak orang, aku takut Dev akan mencari tahu dan mengejutkan ular itu. Quincy buru-buru mulai menjelaskan, tetapi apa yang dia katakan semuanya bohong. Karena dia tidak ingin Wesley dan yang lainnya tahu rahasianya. Ya, Quincy benar. Kami datang ke sini untuk mengejar Dev, dan Dev sudah tertangkap. Karena ini, aku kehilangan lengan. Anak ini ingin lari, tapi kami menghentikannya pada akhirnya. Yusef juga buru-buru mengikuti Wesley untuk menjelaskan, Yusef, jangan berpikir bahwa Anda membuat alasan untuk meninggalkan tim. Aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan. Karena sudah disepakati, kita membentuk kelompok. Dan kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kamu mencari mayat hidup untuk dibunuh di sepanjang jalan. Apakah kamu pikir kami tidak tahu? Dan kamu datang ke sini karena mayat hidup merangkak keluar dari sini. Kau datang ke sini hanya untuk membunuh lebih banyak mayat hidup. Ini hanya kebetulan bahwa saya bertemu Dev yang juga bersembunyi di sini. Dan konflik ini terjadi. Kamu bahkan mengatakan itu balas dendam untuk putraku? Wesley tanpa ampun menceritakan tentang Quincy dan Yusef. Pada saat ini, wajah Yusef dan Quincy menjadi sedikit jelek. Mereka tahu bahwa jika masalah ini menjadi sasaran, tidak akan ada hasil yang baik di masa depan. Mungkin kedua sekte ingin mengikuti contoh sekte tubuh suci, dan mereka akan diisolasi dan dimusnahkan pada akhirnya. Quincy, karena kamu dapat meningkatkan kekuatanmu dengan membunuh mayat hidup, mengapa kamu tidak memberitahu semua orang tentang keahlianmu? Kenapa kau ingin menyeret Yusef? Apakah kamu ingin melakukannya sendiri? Sepertinya Anda tidak tulus untuk bergabung dengan dunia tersembunyi kami. Kami juga dengan hormat memintamu untuk menggantikan posisi Bogdan. Sekarang tampaknya pembudidaya jahat adalah pembudidaya jahat. Beri makan serigala yang tidak dikenal? Igor berkata kepada Quincy. Ketika Quincy mendengar ini, ekspresinya berubah sangat jelek. Dan dia segera mengikuti Igor untuk menjelaskan, Tuan Tong, saya melakukan sesuatu yang salah dalam masalah ini, dan saya bersedia menyerahkan latihan saya kepada semua orang.
Igor tersenyum tipis. Lalu menatap Wesley dan berkata, "Saudara Leng, karena mereka tahu mereka salah, lupakan saja. Yang paling penting sekarang adalah membunuh Dave ini dan membalaskan dendam putra kita yang sudah mati." Wesley mengangguk, dan kemudian menatap Dave, yang bernapas dengan lemah. "Bisakah kamu melarikan diri hari ini? Apakah ada orang lain yang bisa menyelamatkanmu?" "Tak satu pun dari orang yang saya ingin membunuh Wesley dapat melarikan diri."